Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Hendra Arianto. Saya anggota dari kelompok 5 yang mengambil SPDS kelas online. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Jadi yang pertama saya sendiri yaitu Daniel Hendra Arianto, NRP 2. Yang kedua yaitu Muhammad Agustian, NRP 84. Yang ketiga adalah Mutiara Anissa, NRP 87. Yang keempat adalah Teresa Mahdikarani, NRP 90. Dan yang terakhir adalah Ismail Ali Kupang, NRP 119. Oke, baiklah. Di sini langsung saja kita akan melihat presentasi dari teman-teman kami. Untuk sebelumnya, mohon maaf karena saya tidak bisa datang presentasi dikarenakan saya tidak vaksin. Terima kasih. Jadi C adalah apa yang narasumber katakan terhadap wawancara yang telah kita lakukan terhadap mereka. Yang pertama adalah belum adanya klasifikasi sampah organik dan anorganik. Yang kedua, kami mewawancara narasumber yang suka berbelanja di pasar. Mengapa mereka suka berbelanja di pasar? Karena pertama harganya murah dan mudah dijangkau lah sekiranya. Tapi mereka mempunyai halangan, yakni lingkungan di sekitar lingkungan di pasar itu kotor, tapi itu tidak menjadi halangan mereka untuk berbelanja di pasar. Yang kedua, wawancara kita lakukan terhadap narasumber yang suka berbelanja di supermarket. Mengapa mereka suka berbelanja di supermarket? Karena barang-barangnya berkualitas, lingkungannya bersih, akan tetapi barang di sana tersebut mahal-mahal. Tetapi jika mahal, memiliki barang yang sangat berkualitas. Setelah ada C, yaitu think. Think itu adalah apa yang narasumber kami ingin katakan secara implisit atau secara tidak langsung mereka ingin katakan, yaitu pertama ada ingin lingkungan bersih. Mereka berpikir bahwa mereka semua ingin lingkungan bersih, tetapi mereka tidak paham tentang apa itu klasifikasi sampah. Setelah itu mereka bingung bagaimana cara mengolah sampah-sampah tersebut setelah diklasifikasikan. Dan waktu kami ke dinas kebersihan, dia berpikir bahwa dia belum bisa mengolah sampah secara menyeluruh karena mesin mereka belum memadai. Yang ketiga ada do. Do itu adalah apa yang telah narasumber lakukan terhadap sampah-sampah tersebut. Yang pertama yaitu sampah sudah diolah menjadi pupuk kompos. Setelah sampah ini diolah menjadi pupuk kompos, yaitu Dinas Kebersihan Surabaya melakukan pembagian pupuk kompos ini ke semua taman-taman yang ada di Surabaya. Dibagikan itu dengan cara didata, taman-taman itu butuh berapa banyak, berapa taman yang ada di Surabaya, akhirnya dibagi terus dicatat agar jelas. Yang ketiga sudah adanya petugas yang membersihkan sampah-sampah di pasar, contohnya kayak sampah-sampah sisa jualan dari pedagang, itu ranting-ranting, bahan-bahan yang berjatuhan itu dibersihkan oleh semua petugas dari Dinas Kebersihan Surabaya. Dan setelah itu ada feel. Feel adalah apa yang mereka rasakan. Pertama, salah satu narasumber kami mengatakan bahwa kurangnya peduli lingkungan terhadap penanganan sampah, kayak seperti di pasar. Orang-orang belum peduli terhadap kalau kita tuh harus buang sampah di tempatnya. Salah satu narasumber kami yaitu penjual pasar, ibu itu berkata bahwa pembeli-pembeli yang di pasar tidak peduli tentang pembuangan sampah, dan penjual-penjual lain juga tidak peduli dengan pembuangan sampah di pasar. Setelah itu narasumber kami bilang bahwa kurang nyaman kalau berbelanja di pasar karena bau sampah tidak sedap. Oke, jadi sekarang kita masuk ke PPMAT yang kedua. Di sini tuh ada 3 aspek. Yang pertama user, yang kedua need, dan yang ketiga adalah insight. Yang pertama user. Di sini kita bikin 2 tokoh fiktif yang menjadi user kita. Yang pertama itu namanya Asep. Jadi Bapak Asep ini umurnya 30 tahun dan beliau merupakan karyawan rumah kompos di Dinas BKRTH Surabaya. Nah, jadi karakteristik Bapak Asep ini dia itu cinta lingkungan karena memang kewajiban
kewajiban dia sebagai karyawan rumah kompos dan pengolah sampah organik karena emang tugasnya. Terus yang kedua ada Ibu Wati. Ibu Wati itu ada umurnya 41 tahun dan beliau profesinya sebagai penjual sayur di pasar tradisional. Selain menjual sayur, beliau juga sebagai ibu rumah tangga. Nah, sebagai penjual sayur, pasti beliau tuh menghasilkan residu-residu dari sisa penjualan sayur-sayur tersebut. Makanya beliau masuk ke produsen sampah organik dan beliau juga belum mengerti tentang pengklasifikasian dan pengolahan sampah organik. Yang kedua ada NIT dan yang ketiga ada insight. Di sini NIT sama insight itu satu kesatuan ya, termasuk dari user. Jadi memang mereka bertiga ini emang semuanya tuh saling terkait. Nah, yang pertama ada sosialisasi sampah organik. Sosialisasi sampah organik ini dilakukan dan sangat dibutuhkan agar semua masyarakat itu menjadi paham tentang sampah, mulai dari sampah secara keseluruhan dan spesifikasinya seperti sampah organik, sampah anorganik dan segala macamnya. Dan yang kedua ada pengolahan kompos cepat, maksudnya pengolahan kompos cepat di sini tuh agar pengolahan kompos itu menjadi efektif dan efisien. Misalnya pada umumnya tuh pembuatan kompos memiliki waktu sekitar 1 bulan ke atas, 1 bulan lebih, dan itu kan memerlukan waktu yang sangat lama. Dimana mungkin masalah sampah di sini sudah sangat urgent dan kita membutuhkan waktu yang cepat, misalkan cuma sehari. Dan maksudnya di sini ya efektif dan efisien itu seperti yang tadi. Terus ada pelestarian lingkungan. Nah, pelestarian lingkungan ini bisa kita cakupannya sangat luas dan kita misalnya udah ada pengaplikasian 3R dari dulu dan mungkin kita harus melakukannya seperti misalnya ini reuse, reduce dan recycle. Reuse di sini maksudnya menggunakan kembali, reduce mengurangi dan recycle untuk mendaur ulang, dan kita mungkin harus mengaplikasikan 3R tersebut. Dan untuk poin tentang kesadaran mengolah sampah ini memang sangat diperlukan untuk melakukan semua kebutuhan ini, untuk memenuhi kebutuhan ini. Jadi memang kesadaran juga yang paling penting dan paling dasar dari semua masyarakat. Ya, itulah presentasi dari kelompok kami, kelompok 5. Terima kasih sudah mendengarkan. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.